Oke, kembali lagi bersama di channel Jurnal Horor. Gak apa-apa mas. Oke, dan kali ini kita ketemu lagi di episode terbaru bersama narasumber yang profesinya ini adalah penjaga atau bisa dibilang satpam gitu ya mas. Iya, Oke, selamat datang ada Mas Fauzi. Ya, ada Mas Fauzi. Ini seorang penjaga bisa dibilang rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat horor lainnya. Nah, pernah ada pengalaman apa ini, Mas? Ya. Saya luruskan Mas ya. Oke, apa? Untuk saya satpam spesialis rumah sakit tepatnya. Oh, satpam spesialis rumah sakit. Oke. Ya, dan saya menggeluti profesi ini udah kurang lebih hampir 5 tahun. Dan ada beberapa rumah sakit, jadi nggak cuma satu rumah sakit. Ini ada di Ponorogo ya? Ya, di Ponorogo pastinya. Di Ponorogo. Oke, tahan dulu Mas Fauzi. Untuk teman-teman jangan lupa yang belum subscribe Jurnal Horor, dan kita kembali lagi setelah bumper yang satu ini. Oke, Mas Fauzi, gimana nih pengalamannya? Sudah berapa lama sih menekuni profesi sebagai satpam spesialis rumah sakit? Kurang lebih 5 tahun Mas. Oh, 5 tahun. Iya, Oke. 5 tahun. Jadi dari mulai awal mungkin setelah berhenti kuliah ya pastinya. Berhenti kuliah? Iya, udah pernah kuliah, cuma nggak selesai. Harus profesi jadi satpam. Oke, gitu. Oke. Dan awal mula tuh COVID saya Mas. Oh, pas COVID pandemi kemarin? Pandemi. Itu orang-orang pada banyak yang di PHK, saya malah bekerja. Oh, gitu. Dan ya gimana ya, COVID kan banyak. Salah satu tugas saya itu kan memandikan jenazah juga. Oh, bentar. Satpam tapi memandikan? Iya, itu tambahan lah Mas. Oh, tambahan. Oke. Tambahan. Jadi setiap ada yang meninggal tuh pasti saya ikut memelasarakan, memandikan jenazah juga kayak gitu. Oke, jadi pastinya ada nih pengalaman yang mungkin horor bikin merinding gitu, atau enggak horor mungkin ya ganjil lah gitulah mungkin. Ya banyak Mas pastinya. Banyak ya? Apalagi ya waktu zaman COVID juga ada. Ya namanya pasien kan bermacam-macam Mas ya. Ada yang nggak tahu dulunya seperti apa pastinya. Ya kita juga memaklumi lah, namanya juga orang beda-beda. Iya. Kalau di rumah sakitnya tuh ada Mas, saya pernah waktu keliling kayak gitu. Tuh kan rumah sakit rata-rata kan lorong kan? Iya. Lorong. Ini malam ya? Ya malam pastinya. Kalau siang kan rame. Iya, betul. Tapi rumah sakit kalau malam tuh kayaknya masih rame juga deh. Iya, enggak, itu tepatnya di daerah Poli. Oke. Di daerah Poli, di spesialis lah di situ kan tidak ada kegiatan kalau malam. Di situ kan itu bentuknya lorong dan itu banyak ruangan-ruangan pastinya di situ. Dan di waktu waktu keliling tuh biasa aja. Cuma kenapa waktu lihat lewat lorong itu tuh ada ya hawa yang nggak enak pastinya. Ini boleh disebut sepil nama rumah sakitnya nggak sih? Nggak ya? Jangan. Ya, rumah sakit di Ponorogo lah. Di Ponorogo aja gitu ya? Oke. Dan waktu lewat lorong itu ya udah tahu hawanya nggak enak, ya mau nggak mau kan tetap jalan. Namanya juga, soalnya kan itu satu jalan Mas. Lorongnya itu satu jalan dan itu harus saya lewati. Itu yang dirasain apa sih? Ya dingin aja. Dingin. Oh, merinding gitu? Merinding nggak sih? Enggak, ya dingin gimana ya? Enggak merinding, cuma ya dingin aja. Saya lihat-lihat ternyata AC-nya belum dimatiin. Astaga. Ya saya matiin kan, tugas satpam kan selain pilihnya juga matiin AC. Oke. Tapi serius itu Mas, dingin Mas. Dingin ya? Dingin. Cuma waktu saya lewat kan di sebelah saya, pinggir saya sih kan ada pintu-pintu kan. Tahu pintu itu full kayu, cuma ada satu celah itu kaca. Oke. Lah, saya kan tugasnya kunci pintu. Saya kuncilah satu-satu saya kunci.
waktu saya mau pergi dari lorong tersebut ada yang ngetok-ketok. Ada yang ngetok. Terus yang ngetok-ketok. Saya kan ya namanya manusia kan pasti ada rasa takut kan. Ya saya ya, dan saya kan juga satpam mah. Mau nggak mau ya ngecek, takutnya kalau ada orang gitu. Atau mungkin pasien ketinggal gitu. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan udah tutup semua. Iya. Saya cek satu-satu, mana saya cari suaranya. Saya kan pas itu waktunya tempatnya jauh. Oke. Pintunya agak jauh gitu. Saya di sini, pintunya di sana gitu. Itu yakin ketokan gitu? Kayak suara benar ketokan? Dok gitu. Oke. Dok. Saya cari, kan saya lihat dari jendela kan ada kaca kecil di pintunya kan. Bisa dilihat dari situ. Dok, saya tarik. Tinggal satu pintu. Dan suaranya berasal dari situ. Oke. Dok. Saya lihat waktu di kamera di kamera sih. Enggak di kacanya. Di kacanya saya lihat tahu-tahu nongol kepala. Kaget saya. Kepala apa itu? Kepala manusia. Iya. Wujudnya? Ya manusia, kepala manusia biasa. aja. Ya, jelas itu kayak manusia gitu. Iya, manusia. Oke. Saya kan lampunya kan posisi padam di dalam. Cuma itu kelihatan kepala. Kepala ya? Oke. Saya buka, pintunya saya buka. Ternyata ada CS di dalam. Apa itu CS? Cleaning service. Oh, astaga. Mas, please ini horor, Mas. Iya, emang kan namanya juga takut kan. Namanya kayak gitu kan jadi takut, Mas. Oke. Ternyata cleaning service di dalam. Belum keluar. Saya kunci. Tuh kan bener yang saya bilang tadi kan, tuh. Iya, tergantung pemikiran kita aja. Oke. Kok bisa ketinggalan? Ya nggak tahu. Soalnya dia pendek sih. Nggak terlalu tinggi. Oke. Gitu. Jadinya ya mau nggak mau saya keluarin. Cuma paling sering kalau di rumah sakit tuh Mas. Ya suara-suara kayak gitu sih sering. Cuma ya tetap saya cek. Ya kadang ya ada. Kalau itu kan ada orangnya. Iya, ada orang ya. Ada ya, ada ini, juga yang nggak ada. Coba deh yang makhluk astral gitu loh, Mas. Masa ya? Masa nggak pernah sih ketemu makhluk astral, mungkin gangguan gaib gitu loh? Kalau itu ada, Mas, ada. Itu kalau itu tadi kan cuma ya prasangka saya aja, cuma saya pikirnya itu nakutin, ternyata enggak, tergantung orangnya juga. Oke, iya. Tapi kalau lihat asli, maksudnya itu waktu saya KKN pernah. Itu kapan? Tahun 2018 mungkin. Berarti sebelum jadi satpam? Sebelum jadi satpam. KKN. Dulu pernah di desa di Badekan. Oke. Saya kan di situ bertempat di satu rumah. Dan dari awal saya datang tuh biasa aja. Cuma makin hari kan 1 bulan kan di situ. Hari-hari di situ waktu lihat di dalam kamar mandi itu ada gambaran yang menurut saya janggal. Itu gambaran kepala. Kepala perempuan dan nggak ada badannya. Gimana tuh? Kepala manusia beneran atau gimana? Yes, gambaran cuma gitu. Kepala, ada rambutnya gitu, sama nggak ada badannya. Gambarnya dari apa tuh? Biasanya dari dari spidol atau darah atau arang kelihatannya. Arang. Oke. Arang. Yes, namanya rumah tua kan. Rumah tua. Dan suatu hari saya pernah pulang ngopi, kan kembali di situ. Dan di sebelah kamar mandi, kan bentuknya kamar mandi di sini. Di situ di belakangnya itu tempat kita naruh motor. Oke. Motor anak-anak di situ. Saya pulang, saya masuk ke motor di situ. Dan di situ kan tempat dapur juga kan. Dapur buat masak anak-anak kayak gitu. Cuma kalau malam kosong dan gelap. Di situ saya masukin motor, saya kunci,
saya jalan ke depan kan rumah depan. Waktu mau masuk itu Mas pernah nggak cuma lirikan gitu loh. Mata saya kan lirik ke dapur itu. Oh iya. Itu di kaca kelihatan cewek. Ya. Cewek. Ini beneran cewek atau gimana tadi? Nggak tahu sih Mas, nggak kelihatan mukanya soalnya. Oke. Cewek dan hitam. Bayangan mungkin? Masih bayangan atau apa gitu? Nggak, emang kelihatan cewek. Kelihatan cewek. Oke. Cewek tapi hitam gitu, rambutnya ada. Ya. Sampai bawah gitu. Terus? Dan akhirnya saya langsung masuk. Mas nggak penasaran itu apa gitu? Nggak deketin cewek beneran atau enggak gitu? Masalahnya saya sendiri Mas, dan belum jadi satpam. Oh gitu. Kalau jadi satpam harus berani, ngapain dilihat. Iya juga ya. Oke, terus itu pas KKN ya? Waktu KKN dan beberapa hari di situ, dan di waktu KKN tersebut juga sering teman saya tuh kerasukan. Hah? Kerasukan? Oke. Kerasukannya gimana tuh? Kerasukan, nggak tahu kerasukan dari mana. Soalnya ya gimana ya, cewek kan biasanya kan kalau katanya kalau cewek lagi datang bulan kan sering digangguin kan. Oh gitu. Gitu ya? Saya nggak tahu sih. Lebih enak digangguin kan, soalnya katanya amis. Tuh. Oh gitu. Oke. Itu kesurupannya gimana? Kan ada yang kesurupan monyet, kemudian kesurupan apa tuh? Nyi Roro Kidul atau apalah gitu loh. Enggak, dia tuh tahu-tahu nangis Mas. Nangis? Tahu-tahu nangis gitu, teriak nangis. Kan bingung kan saya. Bingung, akhirnya nyari teman-teman yang laki-laki. Yes, adalah teman saya yang ternyata bisa nyembuhin, bisa doa. Diapain ceweknya? Didoain Mas. Oh, didoain aja. Oke. Soalnya saya juga nggak tahu doa apa, yang saya tahu kan doa makan sama doa setelah sholat. Oh gitu. Pokoknya ya doa aja. Nggak tahu Okay. doa apa. Oh. Itu hilang ya? Bisa ngilangin? Bisa sih Mas. Iya tahu. Ya akhirnya ya dia diem. Nggak tahu diem karena capek apa-apa. Oke. Nggak ditanyain dulu sebelumnya kenapa nangis gitu loh? Takutnya kenapa habis diputusin atau gimana gitu? Nggak tahu sih Mas kalau itu Mas. Kelihatannya gitu sih. Cuma histerisnya beda. Oh gitu. Oke. Bisa gitu ya. Oke. Nah itu paling horornya gitu. Kena kesurupan itu temennya ya. Iya, tapi ya kalau dilihatin ya sekali itu sih, cuma ya membekas lah. Oh membekas. Emang nggak ada apa ya? Kayak biasanya kalau kita ke desa orang itu biasanya ada yang nyeritain apa gitu kan ya? Pas kakek di situ biasanya loh kan, apalagi tadi ada gambar apa cewek atau wanita tadi. Emang nggak penasaran nanyain itu gambar siapa gitu? Enggak sih Mas, kita kan pendatang, takut ada apa-apa. Yes, itu emang katanya emang rumah lama nggak ditinggalin gitu. Jadi yes, apa udah lama itu jadi ada yang menghuni selain kita gitu. Oke. Itu berapa lama? 1 bulan? 1 bulan. Sebulan aja ya, oke. Nah, cuma itu aja di tempat itu untuk pengalamannya? Iya Mas. Tapi kalau saya sering mimpi sih Mas. Hah? Mimpi. Tapi yang mimpi nggak horor nggak sih? Mimpi ya bisa horor kalau mimpi apa gitu ya. Tapi ini udah jauh dari KKN tadi? Atau ini udah beda? Udah jauh. Ini udah waktu saya tuh dulu waktu sering memandikan jenazah tuh saya sering ngimpi. Ngimpi itu orang kapan? Waktu Lebih COVID. tepatnya. Masih waktu COVID itu. Iya, waktu COVID kan saya memandikan jenazah. Saya tuh sering ngimpi ya orang, cuma ya yang saya mandikan itu. Nggak tahu kebayang aja wajahnya gitu. Padahal ya nggak kenal. Oke. Itu korban COVID ya? Ya korban COVID. Iya, dibilang korban nggak sih kalau COVID kan? Ya, nggak tahu juga sih. Soalnya kan banyak kan ya. Emang beneran ya COVID itu ada ya? Iya. Katanya kan konspirasi. Enggak. Oke. Ya gimana ya, adanya COVID tuh ya mau seneng atau enggak ya gimana kan, namanya sedih dong, masa seneng sih?
Ya, saya kan kerja, Mas. Oh. Oke, senang untuk Anda sendiri itu. Iya. Oke. Nah, banyak gak sih kemarin pas mandiin berapa? Bisa dihitung? Sehari itu paling banyak saya pernah 7 7. sehari. Itu di Ponorogo ya? Ponorogo. Itu waktu kencang-kencangnya COVID. Ya jadi gitu. Ribetnya tuh cuma waktu pakai hazmat. Hazmat itu apa? Hazmat tuh perlengkapan safety itu loh, Mas. Yang putih-putih. Oke. Nah, itu namanya APD hazmat. itu loh? APD. Oh, APD. Oke. APD itu apa? Hazmat kalau di rumah sakit emang. Pertama kali mandi jenazah gimana? Apakah udah biasa langsung berani atau gimana? Enggak sih, masih enggak langsung berani ya. Kan awal tuh masih ada pendamping. Oh iya. Masih ada pendamping. Mandi Jadi nggak sendiri ya? enggak, kalau sendiri enggak kuat dong, Bang. Kan harus nyampingin juga, harus kan sesuai syariat lah. Oke. Gimana tuh? Ya kayak gitu. Oke. Lumayan serem juga ya. Gimana? Buat penonton yang lagi nonton udah merinding atau malah ngakak dari tadi ya? Pernah saya jangan ngakak kok ya. Oke, nah mungkin itu ya di beberapa tempat. Udah berapa tempat rumah sakit? 2 rumah sakit. Oh, baru 2 rumah sakit ya. Yang paling serem yang mana tuh? Yang lama atau yang baru? Yang lama sih, Mas. Yang lama? Ya yang lama. Kenapa soalnya bangunannya ini masih bangunan lama. Bangunan lama dan tempatnya tuh banyak masih belum banyak lorong-lorong kecil gitu loh, Mas. Beda kalau yang baru itu kan lorongnya besar, cuma kan penerangan juga banyak. Kalau yang lama tuh masih penerangannya masih kurang. Oke, Mas. Berarti bangunannya masih apa ya, kayak ya, bangunan tua enggak sih? Enggak tua-tua banget, cuma ya lama gitu. Oh, bangunannya masih lama, denahnya masih lama atau gimana gitu ya. Oke. Yang lama itu tadi ya, cuma mandiin itu tadi ya? Iya, cuma mandiin. Cuma ya kadang masih kebayang gitu. Kebayang apa? Kebayang wajah Iya, yang wajahnya, meninggal. wajahnya meninggal. Banyak ya yang meninggal ya? Dari yang muda sampai yang tua atau banyak tuanya? Banyak kan tua sih, Mas. Masa nggak ada sih, Mas, pengalaman yang apa ya paling menakutkan mungkin selama menjaga jadi penjaga di rumah sakit gitu? Kalau di rumah sakit paling sering ya itu, Mas, cuma suara-suara gitu. Kadang barang jatuh lah, suara ketokan. Nah, kalau suara tuh paling kerasa tuh pernah waktu muter di rumah sakit keliling itu ada yang manggil gitu. Jelas itu? Jelas di telinga. Oke. Dan kondisi itu kan saya kan pakai earphone. Pakai earphone dua-duanya biar enggak. Tapi tetap kok denger? Ya itu saya pertanyakan. Itu yakin ya? Itu real ya? Bisa yakin. Oke. Biasanya jaga sendiri atau berapa orang sih? Kalau muter-muter gitu? Kalau jaga malam itu 3 orang. Yang satu di pos depan, satu di pos belakang, dan yang satu keliling. Kayak gitu. Terus soalnya ya di rumah sakit, saya kan rumah sakit daerah kan, Mas. Rumah sakit swasta. Iya, swasta. Itu emang nggak ada untuk kamar jenazahnya. Masa nggak ada? Nggak ada. Nah, kenapa? Yang ada di Ponorogo itu cuma rumah sakit daerah. Oh, gitu. Yang ada kamar jenazahnya. Jadi di swasta belum ada. Kalau misalnya ada yang amit-amit meninggal gitu, terus nggak disimpan dong? Terus langsung dibawa pulang? Langsung bawa pulang? Iya. Makanya rata-rata kalau emang ada jenazah yang belum teridentifikasi, itu langsungnya dibawa di rumah sakit daerah. Oh gitu ya. Oh gitu. Tak kira semua rumah sakit itu punya gitu ya tempatnya. Enggak. Makanya kan rumah sakit terkenal horor atau menakutkan ya karena kamar mayatnya gitu kan ya. Enggak, karena di rumah sakit banyak orang meninggal. Jadi bisa aja kayak gitu. Kalau di rumah sakit yang paling apa ya, kalau yang paling horor itu apa tempatnya, ruangan apa gitu?
Apa semua ruangan gitu? Enggak, ya semua ruangan horor sih, soalnya ya di situ juga banyak orang yang meninggal juga gonta-ganti kan. Dan kalau tempat pemulasaraan ada, tempat pemandian jenazah gitu ada. Ada ya. Ada, tapi di belakang sendiri bagian rumah sakit. Gitu. Dan tiap hari pasti ada aja ya yang meninggal. Ya gitulah, namanya juga hidup, Mas. Nggak pernah nyoba gitu ke belakang itu tempat pemusatan kalau malam-malam gitu? Atau ada yang jaga nggak sih? Nggak ya? Nggak ada. Ya kita muter sampai sana, Mas. Sampai sana, dan kan kalau sana kan emang terang kan, Mas. Jadi nggak terlalu biasa aja. Biasa aja. Oke. Mungkin ya buat closingan nih, Mas Fauzi punya apa ya? Punya pesan-pesan mungkin kepada penonton jurnal horor nih tentang apa ya, makhluk halus ini gimana, apakah nggak perlu takut atau ya udah atau gimana tadi? Tapi ya emang horor tuh gimana ya? Pengalaman kesurupan termasuk horor gak sih, Mas? Ya horor sih, kan jarang-jarang semua yang kesurupan gitu loh. Soalnya kalau saya lebih sering lihat orang kesurupan sih lihat aja ya. Kalau kesurupan langsung nggak pernah, cuma ya itu, dan itu teman saya yang ngalamin. Dan saya posisinya lihat aja, ngeliatin aja. Enggak ya bantu megang, cuma ya posisi kan ya kan cuma lihat dulu ini beneran apa enggak, kan takutnya kalau apa cuma pura-pura. Iya gitu. Biasanya gitu ya. Ya gitu. Pernah kesurupan dia lama, Pas. Apa? Kesurupannya lama dia. Kenapa? Ngapain? Itu teman pondok. Teman pondok kesurupan? Iya. Itu kayak dua kata lucu deh. Enggak, emang saya dulu kan pernah pondok. Dan di pondok itu emang mistisnya kental. Itu dari mana? Saya nggak pernah denger tuh pondok. Mas nggak pernah pondok sih. Iya emang. Pasti kalau di luar tuh kayak gini, gambarannya kalau sekolah ini bekas kuburan, kayak gitu. Oh alah gitu. Cuma kalau di pondok beda lagi, emang ada aja. Dia kesurupan dari pagi jam 10 sampai maghrib. Sampai maghrib? Iya. Wih, ngapain aja kesurupannya? Masa diem aja? Enggak, dia histeris dan teriak-teriak gitu? Teriak-teriak terus. Dari jam 10 pagi sampai sore. Dan itu udah semua ustadz udah mencoba ngobatin. Oke. Nggak bisa. Nggak mempan? Nggak mempan. Oh, oke. Terus akhirnya gimana? Bisa? Ya nggak tahu sih, Mas. Kalau selesainya gimana, cuma tahu-tahu udah selesai gitu. Oh, ngilang gitu aja? Langsung? Ya langsung sadar? Ya gimana sih? Kalau ya didoain gitu, didoain dan akhirnya ya selesai. Dia udah lemes gitu, tahu-tahu. Itu dari pagi sampai maghrib orangnya masa ngapain aja? Histeris. Iya, terus dipegangin terus? Dipegangin terus. Dari pagi sampai maghrib? Iya. Oh. Dan yang megangin nggak cuma satu orang, ada 6 orang. Soalnya badannya gede dan keker gitu. Itu bukan Mas ya? Bukan ya? Oke. Soalnya kalau kesurupan hewan kalau nggak salah, gonta-ganti. Hah? Kok bisa loh? Gimana lo? Seriusan? Suaranya gimana? Hewannya apa namanya? Hewan apa tuh? Hewan katanya harimau. Harimau. Paling basic lah harimau. Ya basic itu udah. Terus ganti apa sih? Apa? Musang pandan. Apa? Ya biasanya enggak gagak sih. Apa sih sing kera? Oh, monyet ya, kera gitu. Oke. Kera. Oke, tadi udah kesurupan ya di teman pondoknya, udah balik lagi gitu. Ya udah balik lagi. Terus dan normal lagi ya? Normal lagi, Mas. Dan setelah after kesurupan pun kelakuannya jadi beda. Hah? Beda gimana? Dia kan dulunya kan aktif lah orangnya. Aktif dalam bentuk? Ya sering ngajak ngobrol teman-teman kayak gitu. Cuma setelah
kesurupan dia dari pendiam sendiri gitu. Oke. Pernah saya tanyain nggak pernah mau jawab dia kesurupan kayak gimana gitu, nggak pernah mau Oh, jawab. mungkin nggak sadar juga mungkin kali Iya. atau gimana. Ya nggak tahu sih yang dialami orang kesurupan apa. Iya. Soalnya kita nggak pernah kesurupan juga ya. Iya. Nggak tahu sih. Oke. Nah mungkin itu ya pengalaman paling horornya di alami Mas Fauji, nggak cuma di rumah sakit ya tempatnya bekerja, tapi di beberapa tempat sebelum apa ya? Sebelum kerja juga ya. Banyak sih. Mungkin ada dari penonton jurnal horor ya yang sudah atau punya pengalaman horor sama kayak Mas Fauji, boleh diceritakan, boleh kirimkan ceritanya, atau mau jadi narasumber kita silahkan DM atau kirim email. Emailnya ada di kolom deskripsi ya. Dan terima kasih Mas Fauji ya yang sudah berbagi cerita pengalaman horornya. Oke, dan itu dia cerita horor untuk hari ini. Terima kasih untuk Mas Fauji yang sudah berbagi pengalaman horornya. Siap. Oke. Dan untuk penonton jurnal horor, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.